Pertanyaan pertama, bagaimana sebagai muslim kita bisa menjadi orang baik? Apa definisi baik dalam Al-Quran? Ada berapa kata baik di dalam Al-Quran? Dan apa balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mempraktikkan kebaikan itu berdasarkan sifatnya yang disebutkan di dalam Al-Quran? Hanya itu yang kita coba akan ungkap dalam beberapa waktu ke depan, dan kita mulai dari sekarang. Baik di dalam bahasa Al-Quran itu setidaknya ada 6 nama. Ada berapa? 6 nama. 6 yakni sittah. Baik. Wahid, itsnain, thalatha, arba, khamsah, sittah. Ada berapa jadi? 6. Satu, ada kebaikan yang penekanannya diarahkan pada kebaikan tubuh secara fisik. Tubuh yang baik, yang sehat, yang kuat, sehingga dengan tubuh yang baik, yang fisik sehat itu bisa digunakan oleh kita untuk beraktivitas dengan baik. Kalau tubuhnya sehat, kerjanya juga enak. Kalau tubuhnya sehat, beraktivitasnya juga nyaman. Nah, di dalam Al-Quran, kebaikan yang terkait dengan aspek fisik, material, itu disebut dengan thayyib namanya. Apa namanya? Thayyib. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang kurang sehat secara fisik, datang kepada orang yang paham di bidang kesehatan fisik supaya baik lagi. Orang yang kepakarannya di bidang pengobatan kebaikan secara fisik, itu disebut tabib namanya. Bahasa kitanya dokter. Jadi tabib itu bukan tukang obat. Ya, ada tabib ya. Bahasa kita kan tabib. Tabib itu dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab. Dan banyak, kurang lebih ada penelitian kecil-kecilan menunjukkan bahasa kita banyak serapan juga dalam bahasa Arab. Musyawarah itu bahasa Arab. Apalagi? Sejarah itu bahasa Arab. Apalagi? Ustadz bahasa Arab. Assalamualaikum bahasa Arab tuh. 60%. Jadi apalagi Sunda itu. Dulu kami kalau belajar ilmu hadis itu diantara syekh suka bercanda, saking gampangnya orang Sunda menyusun gramatikal bahasa Arab dengan benar, itu bisa memasukkan kalimat-kalimat Sunda tapi dalam bahasa Arab. Ya, misal ada hadis, ini derajat hadisnya palsu. Contohnya biasanya perpaduan antara Sunda dengan Jawa. Afdalud dahri bi faisil laili kucifa wa kurifa wa ubina hatta karusa udanguhu fa idza bukhila faduriba funukuhu talata marat hatta utiha. Rawahu Syaikhan. Nah, secara gramatikal benar. Syaikhan itu kan kalau di ilmu hadis dua, Al-Bukhari dan Muslim. Tapi yang dimaksud di sini itu Mang Ujang dari Sunda dengan satu lagi itu Pak Kamal dari Jawa, Syaikhan, dua-duanya sudah tua. Kumpul bikin contoh hadis palsu. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal. Bifaisil laili dengan pais lele. Kucipa kasih kecap sedikit, wa kuripa tambahkan kerupuk. Hatta karusa udanguhu sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila apabila kebehelan. Faduriba funukuhu pukulah punduknya talata marat 3 kali hatta utiha sampai utah. Rawahu Syaikhan diriwayatkan oleh dua orang sepuh. Itu dulu saking gampangnya untuk menunjukkan banyak hadis palsu bertebaran. Ya, saking gampangnya orang bikin hadis yang palsu dengan motif yang beda-beda. Ya, tukang terong bikin hadis supaya terongnya laku. Nanti banyak sekali motivasinya. Karena itu dalam ilmu hadis itu selektif dalam memilih. Kembali, tayyib. Sifat pengobatnya disebut dengan tabib. Nah, kalau Anda, saya, kita ingin fisiknya baik, ingin kuat, ingin bagus, maka dari cara mendapatkannya, cara mengolahnya, cara mengonsumsinya, dikeluarkanlah oleh Al-Quran ayat-ayat terkait dengan kebaikan fisik. Maka turunlah di antara komponen ayatnya, misalnya kata thayyib pertama di Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayyuhan nasu, semua manusia. Hei semua manusia. Ya harfun nida, linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Dzukira fil Qur'ani 361 marratan. Ada ya huruf nida. Huruf nida itu di dalam nahwu ada 14. Ya, ada a, ada ya, ada aya, ada wa dan seterusnya. Ada 14 jenis. Tapi dalam Al-Qur'an hanya ya yang disebutkan dari 14 ini dan disebutkan sebanyak 361 kali. Karena fungsinya yang sangat fleksibel, memanggil yang dekat, menengah dan juga jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an.
fil Quran mi'a wa khamsina marratan. Ayyu lil munada, ya, ha lit tanbih. Ayyunya munada untuk menguatkan hukum, haknya tanbih untuk mengingatkan. Jadi kalau disambungkan dengan nas, terjemahannya begini. Hei semua manusia, baik yang merasa dekat, menengah, ataupun jauh. Yang tinggalnya dekat, yang jaraknya menengah, atau yang merasa jauh dalam kehidupan. Dimanapun kau berada, aku ingatkan ya, kata Allah. Aku tegaskan. Kulu, jaga fisikmu dengan baik. Bagaimana cara menjaga fisik dengan baik itu? Minimal kebutuhan pokoknya terpenuhi, makanlah. Makanya Anda kerja profesi apapun, kalau keluar ditanya kan, mau Anda tentara, pebisnis, pengusaha, diplomat, birokrat, kerja kan? Nah, ditanyanya kalau mau kerja buat apa? Cari makan kan? Ayah mau kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal mah milarian rice cooker kan? Ya kan? Dan yang lainnya gitu kan, mencarinya kan lebih banyak. Itu namanya sinakdok pas prototo. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Jadi dasar kebutuhan manusia itu butuh makan. Supaya fisiknya kuat. Tapi bukan hanya kuat. Awas, makan banyak pun kalau cara mendapatkan makanannya tidak benar, itu merusak fisik. Makannya enak, makannya banyak, tapi cara mendapatkan untuk dimakan itu tidak baik, itu ternyata investasi yang buruk untuk kesehatan. Misal Anda beli ayam, beli kambing, beli sate, beli macam-macam. Makanannya enak-enak, bagus, bisa dimakan. Tapi cara dapatnya dengan mencuri. Baik yang kecil ataupun yang besar. Itu ternyata walaupun kelihatan makanannya itu enak, disifati oleh Al-Quran sebagai investasi yang merusak. Tetap merusak kepada fisik. Dengan cara yang tidak disadari. Silahkan Anda riset ya, perhatikan orang-orang yang menggunakan hasil pendapatan dengan cara yang tidak benar, dipakai untuk makan. Ternyata fisiknya tidak terlalu ideal, jelek juga. Pikirannya nggak bagus, penggunaan organ tubuhnya tidak sesuai dengan tempatnya. Ya, terus tiba-tiba nanti ujungnya kalau tidak celaka sakit itu. Karena itulah Al-Quran mendahulukan cara, kemudian mengakhirkan dari hasil dapatkan dengan cara itu, apa yang bisa kita makan. Kulu mimma fil ardi. Silahkan makan, penuhi kebutuhan fisikmu, kerja, silahkan cari. Dimanapun yang bisa engkau jangkau di bumi. Mimma, min pakai ma, tab'id. Al-ard itu bumi seutuhnya. Silahkan, yang bisa Anda jangkau. Tidak ada di kota Bandung, Anda bisa ke Cimahi. Nanti jadi Cipas besok itu. Ya. Tidak ada di Cimahi, Anda bisa misalnya ke selatan. Tidak ada di selatan, Anda bisa kemudian bergeser sedikit lagi. Bisa ke Majalaya, bisa ke Cirebon, bisa ke Jawa, Timur, Tengah, bisa ke Kalimantan. Gak ada di Indonesia, silahkan ke Malaysia. Silahkan ke Thailand. Gak ada di sana, silahkan ke Afrika. Ada di Libya, ada di Mesir, ada di Eropa, di Amerika. Tapi apa tujuan orang pertama kali berangkat sampai keluar pun, yang paling dasar itu pasti butuh makan. Antum mau kuliah, gak makan, gak bisa masuk kelas juga. Pasti butuh makan. Dimanapun Anda beraktivitas, kerja apapun, aman pertama Al-Quran, mimma fil ardi, dimanapun Anda bekerja, halalan. Usahakan selalu tempuh cara dengan cara yang legal dan benar. Halal itu definisinya dua. Satu, tidak melanggar ketentuan hukum di tempat kita beraktivitas. Bisa di Indonesia. Ya, aturan mengatakan tidak boleh korupsi, jangan korupsi. Jelas? Tidak boleh menipu, jangan nipu. Maka ketika aturan di tempat kita ada itu mengikat kita untuk beraktivitas, ikuti aturannya. Maka itu konsep halal yang pertama. Yang kedua adalah ketentuan halal yang diatur oleh syariat, oleh agama. Jelas? Belum, kalau sudah jelas nggak saya terangkan gitu kan. Kadang-kadang bisa dibenarkan oleh hukum di tempat berdomisili, tapi tidak dibenarkan oleh agama. Tapi juga tidak bertentangan dengan hukum lokal. Karena tidak mungkin ada hukum bertentangan dengan hukum lokal di tempat beraktivitas, itu mustahil. Karena agama itu hukum umum, universal, sifatnya baik semua. Jadi nggak mungkin kebaikan itu bertentangan dengan kebaikan parsial yang sifatnya sebagian. Nah, contoh, saya baru dari Jepang. Ya, saya baru dari Jepang. Di Jepang itu untuk jualan minuman keras itu legal. Boleh. Jelas? Ada judi juga yang legal. Jelas? Hukum daerahnya mengatakan itu boleh. Hukum syariat boleh tidak? Tidak.
Nah, sekarang tapi kan negaranya nggak maksa. Anda mau kerja di situ silakan, mau tidak juga nggak apa-apa. Nah, artinya ketika ada hukum di tempat lokal membolehkan, tapi secara syariat kurang baik menurut pendekatan syariat. Kalau mencari dari yang begini, yang tidak dibenarkan, nanti hasilnya pun akan jadi nggak bagus. Maka syariat ketika mengatur itu, dahulukanlah kemudian pandangan syariat. Dan itu pun nggak akan bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara setempat. Apakah kalau saya tidak, maaf ya, tidak bekerja di bidang minuman keras ini, negara akan marah? Kan tidak. Anda kan punya pilihan. Oleh karena itu, tidak mungkin hukum agama, khususnya dalam Islam, akan bertentangan dengan hukum negara. Itu mustahil. Saya kalau ditanya, Ustadz, bagaimana hubungan syariat Islam dengan Pancasila? Saya jawab, hubungannya baik-baik saja, tidak ada masalah. Ya, jadi itu yang pertama, harus halal. Nah, sekarang sudah dapat yang halal. Sebelum dapat ke yang halal, saya tegaskan dulu, kalau harta didapat dengan cara yang tidak baik, itu pasti hanya menabung masalah di kemudian hari yang kelak merusak fisik. Contoh, walaupun tidak langsung seketika, orang korupsi misalnya. Biasanya semakin banyak yang didapatkan dengan cara yang haram, semakin sedikit makannya. Kalau nggak percaya silakan. Yang dibeli banyak, makannya cuma sedikit. Nggak percaya silakan. Ada orang korupsi 1 triliun, makannya kan tetap 3 kali juga dalam sehari. Nggak mungkin sehari makan 100 miliar misalnya, nggak mungkin. Tapi biasanya yang dimakan pun nggak akan banyak. Karena yang dipenuhi itu nafsunya, syahwatnya, bukan kebutuhannya. Dia hanya melengkapi keinginan, bukan memberikan kebutuhan. Tapi nabung masalah. Karena takut ketahuan, fisiknya jadi sibuk. Malam kepikiran, istirahat berkurang, fisik terganggu. Takut ketahuan, disimpan, cari lagi, fisik dipush lagi untuk mengerjakan sesuatu yang sebelumnya nggak pernah dikerjakan. Jadi semua tergerak. Akhirnya mikir di tempat yang tidak perlu difikirkan. Bergerak ke tempat yang tidak pernah sebelumnya dilakukan. Capek. Pada akhirnya ketika terbongkar dan diketahui itu, fisiknya pun ikut rusak juga. Dan akumulasi kerusakan muncul di situ. Maka ingat ya, rezeki itu sudah diatur dan tidak akan pernah tertukar. Ingat itu. Rezeki sudah diatur, tidak akan pernah tertukar. Maka Anda mencari pun dengan yang halal, dapatnya segitu juga. Kalaupun orang lain ada yang korupsi, tidak akan pernah menambah rezekinya. Segitu juga dapatnya, cuma meresahkan diri saja. Ya, orang korupsi 1 triliun, jatah hidupnya cuma 1 miliar, dia cuma akan makan sampai 1 miliar, meninggal, yang lainnya nggak akan kepake. Cuma lelah aja. Nah kalau sudah dapat, walaupun dalam prakteknya itu nggak mudah memilih, mesti pakai iman. Pilih, gaji 1 juta halal atau 100 juta haram. Tidak ada pilihan ketiga. Cuma 2. Ayo pilih mana? Bisa aja. Saya aja sampai bingung tuh. Dengan anak qultu lahum la yakhtaru law antum inda fursal husul ala milyun rupiah halalan wa 100 milyun haraman ayyuma takhtarun. Kan harus adil, antum ketawa beliau juga harus ketawa, jangan sampai bingung. Anta takhtar as-salis wala 100 milyun halal. Saya bilang beliau pilih yang ketiga kan, 100 juta tapi halal. Tapi kan nggak seideal itu. Jaga toko tapi nggak boleh Jumatan. Sekarang orang rela meninggalkan Jumat hanya untuk jaga toko. Walaupun dapatnya nggak seberapa. Nah itu babnya mesti belajar. Kalau kita pelajari enak dapatnya. Sekarang kesimpulannya, dapat nih 1 juta misalnya. Mau dibelikan makanan. Makanan apa yang membuat fisik kita sehat dan baik? Setelah caranya benar, yang dikonsumsi pun mesti baik. Maka muncullah kata thayyib setelah halal. Kulu mimma fil ardi halalan. Kenapa thayyibnya belakangan? Karena mengatur caranya dulu. Kan nggak mungkin ujung-ujung bisa tiba-tiba ada susu di sini atau teh manis. Kan nggak mungkin. Ya kan coba tuh kan nggak mungkin. Mesti ada wasilah dulu kan, cara yang baik kan. Ya, baru setelah itu ada, kita rezeki kita atau bukan. Tapi kalau tidak ada, nggak mungkin. Nggak ini contoh, bukan di belakang panitia ya. Balik lagi. Nah, baru kemudian thayyiban, konsumsi sesuai kebutuhan fisik kita yang membuat fisik sehat. Jadi walaupun uangnya halal, nggak semua harus dibeli. Fisik kita cocok nggak? Duren cocok, bagus. Tapi duren 1 truk itu nggak bagus. Sambal bagus, tapi sambal 1 baskom itu masalah. Nah, jadi silahkan yang kurang baik untuk kesehatan kita, tapi baik untuk orang, alhamdulillah. Yang baik untuk kita, itu yang kita konsumsi. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, 1 sehat, 2-nya sempurna.
Kita masih dapat 4 sehat, 5 sempurna. Quran tawarkan yang paling standar dulu. Satunya thayyib, yang sempurnanya menggunakan halal di dalamnya. Maka turunlah jenis-jenis makanan. Kenapa disebutkan yang tidak baiknya? Karena selain itu baik semua. Maka turun masalahnya makanan-makanan yang nggak boleh dikonsumsi. Kenapa daging hewan tertentu haram? Kenapa minuman keras ini dilarang? Ya? Dan kadang-kadang juga bukannya enak-enak. Jadi tidak harus, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang gitu kan? Nah, belum tentu enak juga. Gitu? Belum tentu enak juga. Jadi apa yang diharamkan itu haram hurmah. Sesuatu yang terhormat, yang baik, yang elegan. Kenapa hukum haram itu muncul? Menjaga kehormatan kita supaya tidak runtuh di hadapan Allah. Anda, jangan Anda. Ada orang lain minum minuman keras misalnya. Mabuk dia. Saat mabuk kan dia melantur. Ngigo, bicara yang tidak benar. Meracau kata-katanya. Saat orang bicara melantur itu kehormatannya turun tidak? Turun. Nah Allah nggak pengen itu. Jangan sampai akalmu terganggu. Bicaramu tidak jelas. Tuturmu tidak baik. Engkau itu makhluk baik. Diciptakan dalam keadaan baik. Tugasnya baik. Kembali kepada yang maha baik. Jangan mengonsumsi yang ini karena tidak baik. Terus ditanya balik, ya Allah kalau tidak baik, kenapa mesti ada dan engkau ciptakan? Ada jawabannya lagi. Ya. Pertama apa? Itu ujian keimanan. Keimanan itu ada perintah, ada larangan. Ini yang diperintahkan, ini yang dilarang. Yang kedua nanti ada keseimbangan ekosistem. Misalnya saat Allah menciptakan cicak, tujuannya bukan untuk dikonsumsi. Maka jangan pernah bikin sate cicak misalnya, nggak ada kerjaan. Ya. Ada hukum alam secara ekosistem di situ untuk menunjukkan di sini nanti misalnya banyak nyamuk, banyak bakteri yang nggak bagus, rumahnya kotor bersihkan. Penunjuknya apa? Cicak. Cicak. Diam-diam datang. Nah itu banyak nyamuk itu. Nyamuknya apa saja, masalahnya apa saja. Kan? Kalau ada hewan misalnya B2 yang dilarang itu, apa fungsi ekosistem kehidupan hewannya di situ? Fungsinya apa? Jadi hewan itu banyak nanti, ada yang dikonsumsi, ada yang untuk dipandang indah, ada yang untuk bekerja saja. Ada hewan yang fungsinya saat diciptakan membuat hati kita tenang. Capek, gelisah, ada masalah rumah tangga, dengar kicauan burung yang tenang lagi. Ya? Burung cendrawasih, itu kan bukan untuk dipanggang. Tapi untuk dilihat kan keindahannya. Maka datang Anda ke Taman Marga Satwa, lihat hewan indah, tenang lagi, ada masalah nyaman lagi. Demikian adanya. Ada hewan yang diciptakan untuk disembelih, dimakan. Ya, misalnya ada sapi tertentu, kambing tertentu, ibadahnya itu disembelih. Kalau disembelih senang dia. Ya. Ada lagi yang dipakai untuk kendaraan. Ya, kuda misalnya tertentu, kerbau untuk membajak sawah, untuk yang hewan bajakan. Ada lagi yang untuk untuk dimakan. Ya, kalau kerbau ada hewan bajakan. Tapi kalau yang lain jangan cari bajakan. Ya. Baik, balik ya, itu yang pertama. Jadi kalau Anda menemukan ini makanan haram, ini minuman haram. Haram itu diturunkan bukan untuk membuat kita susah dan membatasi hidup kita, bukan. Tapi menjaga kesehatan kita supaya selalu tampil prima dalam kehidupan. Paham sampai sini? Nah, ini jadi bagian yang pertama. Selalu upayakan kalau makan itu yang kita butuhkan dan menyehatkan. Kesehatan tubuh, badan yang baik, itu disebut dengan apa namanya? Satu, thayyib. Nah, kedua, kadang kita temukan ada orang fisiknya sehat. Baik, kuat. Tapi secara sifat dia bermasalah. Kan ada orang namanya thayyib, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran, dia nggak pulang-pulang. Padahal dia sehat. Ada kan? Abang thayyib, ya. 2 kali puasa, 2 kali lebaran, dia nggak pulang. Tapi dia sehat kan? Maka kesehatan fisik yang didukung oleh sifat kebaikan sifat disebut khair namanya. Apa namanya? Jadi yang pertama kita dapat wajadna fil awwal thayyib wa tsani khair. Kullu ma yata'allaq bi al-jism summiya thayyiba, kullu ma yata'allaq bi sifatin khuluqiyyatin summiyat madza? Khaira. Jadi kalau ada khair itu sifat. Jujur itu khair. Sabar itu khair. Rendah hati, tawadhu itu khair. Sifat-sifat baik itu disebut khair namanya. Jelas? Jika sifat dipraktekkan dalam bentuk sikap. Indama nutabbiq as-sifah fa asbaha sulukan wa khuluqan fataghayyaratil kalimatu minal khair ilal ma'ruf. Berubah katanya dari khair jadi ma'ruf. Sifat jadi sikap. Jujur itu sifat. Anda disogok, komandan disogok misalnya.
Anda mengatakan, maaf, tangan saya tangan tahiyat, tidak akan pernah menandatangani maksiat. Itu ma'ruf namanya, ma'ruf. Lalu penyogoknya datang setan, pangkatnya lebih tinggi. Tambahin, izin dan ada koreksi, pengajuannya salah. Bukan 1 miliar, 10 miliar. Tunggu saya istighfar dulu. Tidak, nggak bisa. Mau berapapun tidak bisa. Saya takut ketika Anda berikan walau 1 triliun, lalu saya meninggal dalam keadaan menerima sorokan Anda. Maka mau menghadap Allah dengan cara apa? Saya wafat. Malu sama Allah. Makanya kata para ulama, kalau ada orang menawarkan maksiat, bayangkan saat itu Anda wafat. Dan kita nggak bisa pilih. Meninggal itu nggak bisa pilih. Makanya dirahasiakan supaya kita menjalani kehidupan dengan benar. Jangan meninggal tuh. Ya, bisa duluan antum. Saya belakangan. Bisa ditukar. Kita belakangan, itu duluan. Gak bisa milih. Ajalin musamma, qadruhu thabit, la nastatinu akhiruhu wa la nuqaddimuhu. Qad yataqaddam wa nata'akhir. Wa qad nata'akhir wa yataqaddam. Supaya adil. Ini bercanda saja ya. Walaupun mungkin benar secara takdir ya. Jangan khawatir. Balik lagi. Itu ma'ruf. Jadi ketika sifat dipraktekkan, ma'ruf. Nah itulah nanti prakteknya lewat ujian. Disitulah ada pahala. Kalau masih sifat, belum ada pahalanya. Sabar itu masih sifat, belum ada pahalanya. Orang marah, Anda tenang. Direspon dengan cara yang baik. Maka keluar respon yang baik, mempraktekkan sabar. Disitulah ada pahala. Dan hidup kita itu untuk mempraktekkan ma'ruf. Jadi kalau nggak ada ma'ruf, nggak hidup antum. Saya, kita. Justru kita menghadapi ujian dalam kehidupan, ya, nuwajih tahaddiyatil yaumiyah fil hayat, linatadzawwaq al-ma'ruf, haqiqat al-ma'ruf. Supaya kita bisa mendapati indahnya ma'ruf itu seperti apa. Anda kalau ingin tahu indahnya sabar, mesti ada lawannya. Kalau ingin tahu indahnya jujur, mesti ada lawannya. Itulah sebabnya kenapa Allah menciptakan segala hal berlawanan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua hal aku ciptakan berpasangan, cuma aku yang tidak punya pasangan. Supaya engkau tahu kedudukanku beda dengan makhluk. Nah, karena itu sabar ada lawannya. Apa lawan sabar? Marah. Jujur lawannya apa? Bohong. Bohong diciptakan bukan untuk menjadikan Anda pembohong, bukan. Tapi supaya melatih jujurnya muncul. Sebab kalau tidak ada bohong, nggak mungkin keluar jujur. Anda mau katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap dustanya ada. Jadi ketika ada marah, itu artinya marah ditunjukkan pada kita supaya sabar keluar. Bukan ingin menjadikan Anda marah. Bu. Ibu pulang ke rumah. Lalu suami datang. Dititipkan oleh Allah marah kepada suami. Tiba-tiba pulang marah. Nah marah itu dititipkan pada suami. Bukan ingin menjadikan suami pemarah. Bukan bu. Tapi untuk melatih kesabaran pada ibu supaya muncul. Karena di depan ada peristiwa lagi yang membutuhkan kesabaran ekstra dibanding sekarang. Dilatihlah lewat sifat marah itu supaya daya tahannya menguat. Maka berbahagialah ketika ibu menemukan suami marah. Contoh. Walaupun kesimpulannya tidak harus begitu. Ya, tapi cari lawannya. Suami marah. Saya mesti sabar. Datang. Mama kenapa begini? Alhamdulillah. Sabar. Kalau Anda balas dengan semisalnya nggak akan selesai. Kenapa sih mah? Emang kenapa? Besok KUA tuh. Ribut. Cari lawannya. Walaupun itu tidak mudah dilakukan. Ustadz juga sama bu. Makanya jarang Ustadz itu ceramah. Bahas persoalan itu ada istri itu jarang. Live. Assalamualaikum. Live. Ya. Cari lawannya. Nah itu praktek ma'ruf. Ma'ruf itu selalu cari lawan. Itu rumusnya di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika ada fujur cepat munculkan takwa. Kalau ada yang enggak enak, cari lawannya yang enak. Praktekkan ma'rufnya, bukan praktekkan yang fujurnya. Fujur itu yang jeleknya, yang nafsu, yang sayyi. Lawannya takwa. Contoh, cemberut, lawannya apa? Senyum. Antum pulang melihat istri cemberut.
Pulang, istri lagi cemberut. Mau praktekkan ma'ruf, cari lawannya. Senyum. Aman. Kayaknya kenal nih. Kasih iPhone 16. Selesai persoalan. Papa tahu aja. Itu ma'ruf. Apakah semua kebaikan itu dilakukan karena Allah? Al-kullul ma'ruf عندما عمل لوجه الله كلا فكل معروف يعمل لوجه الله تعالى عبادة له فتغير الكلمة من المعروف إلى الإحسان. Kalau ma'ruf semua orang masih kerjakan, masih bisa. Al-muslim ya'malul ma'ruf, al-masihi ya'malul ma'ruf. Hada mazal maftuhan. Maknanya masih umum. Non-muslim ada yang baik? Ada, banyak. Yang jujur ada? Ada. Ya, jadi masih umum. Tapi setiap kebaikan yang dikerjakan karena Allah saja. Berubahlah katanya dari ma'ruf jadi ihsan. Tuh. Ayah berbuat pada anak. Ibu berbuat baik pada anak. Semua ibu begitu. Pertanyaannya, apakah orang tua merawat anak dilakukan karena Allah atau karena sayang? Benar enggak? Nah, ketika semua kebaikan dikerjakan karena Allah, jadi ibadah, maka datanglah ketentuan dalam hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8, ma rawahu Imamul Muslim fi kitabih, Sahih Muslim raqmul hadis ats-tsamaniyah, ya, sanaduhu muttasil ila Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayad ath-thiyab shadidu sawad asy-sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت فأجبنا يسأله فيصدقه فقال يا محمد أخبرنا عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر والقدر خيره وشره فقال صدقت فأجبنا يسأله فيصدقه فقال يا محمد أخبرنا عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك walillahil hamd. Datang seseorang pengen belajar kepada Nabi sekaligus mengajarkan sahabat. Ternyata malaikat yang sedang menyamar. Jadi kalau ada majlis ilmu, malaikat ikut, Bu. Ada yang menyamar juga ada. Mungkin di antara sekian yang datang ada malaikat yang menyamar itu. Tapi kalau dilihat wajahnya agak jauh memang. Maka banyak yang gaib. Jadikan gaib supaya kita nyaman. Ya. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang mengajarkan prinsip agama. Prinsipnya 3. Islam, iman, ihsan. Hidup dengan 3 ini selamat dunia akhirat. Karir sukses. Lihat sahabat semua. Utsman kaya sekaya-kayanya. Khalid hebat 5 sehebat-hebatnya. Sampai sekarang jadi kurikulum di luar negeri. Yang gak pernah kalah. Dibahas itu. Strategi perangnya, kehebatannya, intelijennya, macam-macamnya. Semua sukses. Di bidang ilmu, semua bisa dikuasai. Yang perempuan, yang laki-laki, yang macam-macam, semua dikuasai. Cukup 3. Iman, Islam, ihsan. Anda pelajar tuh. Jadi pelajar yang muslim, pelajar yang mukmin, pelajar yang muhsin. Kalau bisa kumpul temannya 3. 1 mukmin, muslim, muhsin. Ya, bawa sifatnya tuh. Saya percepat. Ihsan itu apa? Anta budallaha. Engkau menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah. Makannya ibadah. Minumnya ibadah. Berpakaiannya ibadah, kerjanya ibadah. Makanya semua kegiatan kita ada doa di sampingnya untuk menjadikan kegiatan itu menjadi ibadah. Dan cuma di Islam semua kegiatan ada doanya. Dan beda-beda doanya. Mustahil ada manusia bisa mengarang doa semua kegiatan manusia. Itu mustahil. Itu hil yang mustahil. Dan hal yang mustahil. Gak akan bisa ada manusia mengarang doa di semua kegiatan manusia yang dia kerjakan. Doa mata, doa telinga, doa mulut, doa hidung, sampai ke ujung kaki dan doa aktivitas. Bangun tidur, sampai tidur lagi. Dari mulai berpakaian ada doanya, bahkan masuk toilet ada doanya, kakinya. Siapa yang mengajarkan itu? Dan ini mustahil manusia. Dan ini menunjukkan kebenaran Islam. Kalau sudah disampaikan yang demikian belum yakin, dengan lagi mesti diyakinkan.
Itu supaya jadi ibadah. Minumnya ibadah, makannya ibadah. Nah itulah ihsan. Anda merawat anak karena sayang, yang lain bisa. Tapi ketika dikerjakan karena Allah, itulah ihsan. Nah, sekarang lihat, apa yang Allah inginkan? Lihat pakaian anaknya. Sekolahnya di mana? Kenal Allah enggak? Hukum Allah dijaga enggak? Dari pakaian, dari berbakti pada orang tua. Anda bekerja sekarang, teman-teman prajurit nih sekarang. Diniatkan ibadah enggak? Kalau cuma pakai seragam, yang lain juga bisa. Di luar banyak yang alutsistanya mungkin lebih bagus. Semangat teriak mungkin lebih kuat. Nah pembedanya apa kita di hadapan Allah? Pelajari. Kenapa seragamnya hijau? Kenapa menggunakan ini? Kenapa sabta marganya dari 7 ada nilai takwa di dalamnya? Coba cek nomor 3 itu. Kami Ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kenapa ada takwa di situ? Pelajari. Supaya menikmati pekerjaan itu dengan ibadah. Pernahkah Anda dengar kalau orang mengenakan pakaian, keamanan untuk negerinya, itu namanya ribaut fi sabilillah. Dan jaminannya meninggal syahid. Kalau dia jaga sholatnya, dia zikir kepada Allah dengan benar, dia meninggal, statusnya syahid dan jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Dan dibangkitkan di hari kiamat, dipanggil di dalam surga, di tamannya, dan diberikan pakaian hijau-hijau dengan kegembiraannya. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada orang-orang yang berpakaian hijau-hijau. Ya, wa yalbasuna thiyaban khudra, masuk ke taman surga dan diberikan oleh Allah kegemilangan pakaian dan perhiasan-perhiasan. Kamu mungkin di dunia kurang sejahtera, kamu mungkin lelah, kamu mungkin capek. Disampaikan pada malaikat, sampaikan pada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat engkau sabar saat engkau menunaikan tugas. Sekarang enggak ada lelah lagi, enggak ada capek lagi. Ini perhiasan terindah, nikmati surga yang belum pernah dijamah. Pernah tahu itu enggak? Itu tinggi nilainya. Tinggi. Itulah ihsan. Dagangnya pakai ihsan, enggak akan rugi, Mas. Enggak akan rugi. Dan enggak ada konsepnya orang dagang pakai Islam, iman dan ihsan kembali modal. Itu enggak ada. Yang ada kembali untung. Ya. Dagangnya sebagai muslim. Dagangnya pakai iman enggak? Nah keluarkan bab tentang dagang pakai iman, kitabul buyu', baca kitabnya. Keluarkan ayatnya. Praktekkan pakai ihsan. Untung. Oh, Ustaz, abdi namina tos ihsan tapi itu acan iman. Maksudnya belum pakai iman, rubah. Pelajar nih. Ayo belajar pakai iman, imannya pakai. Takwanya naikin. Janji Allah kok. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Anda tingkatkan takwa, diajarin sama Allah ilmu baru, ditambah. Kok bisa jahiliyah jadi khairu ummah? Itu kan dulu jahiliyah. Tapi dari jahiliyah itu keluar orang-orang hebat. Apa dikira Ali bin Abi Thalib itu hanya hafal Quran? Tidak. Pakar matematika, pakar tafsir, pakar hadis, pakar sastra. Mewarisi murid-murid, nanti kelak muridnya jadi ulama-ulama besar, cendekiawan hebat. Ya, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi. Ya, macam-macam dan yang lainnya, Ibnu Sina dan seterusnya, itu kan orang-orang hebat. Rata-rata yang pertama dikerjakan melatih iman, salatnya, dan rata-rata hafal Quran. Sayyidah Aisyah pakar kedokteran, Sayyidah Fatimah pakar di bidang keperawatan, semua hebat-hebat. Nah, kita sekarang kehilangan spirit itu. Ke kampusnya pakai iman gak tuh? Kalau Anda punya iman, Anda gak akan nyontek. Kalau bapak ibunya punya iman, gak akan nyogok kampus supaya anaknya diterima, gak ada itu. Iman. Pakai ihsannya, maka Anda akan jadi yang terdepan. Mengalahkan yang maha. Pakai itu. Yakin. Yakin. Nah, ketika itu dikumpulkan keempat-empatnya, thayyib, fisiknya bagus. Khair, sifatnya bagus. Ma'ruf, dipraktekkan bagus. Ihsan, dilakukan karena Allah. Walaupun dia tak mampu melihatnya, dia merasa diawasi oleh Allah. Ini kalimat mahal. Merasa diawasi oleh Allah. Punya Allah. Prajurit-prajurit nih di medan laga itu pada akhirnya hubungannya dengan Allah. Kalimatnya Allahu Akbar. Terakhir itu. Anda juga sama kalimat terakhirnya. Allah. Harus merasa punya Allah. Ini yang kurang sekarang. Kurang merasa kita punya Allah itu. Ada masalah, bikin status. Allah suruh sholat bikin status. Ya, Quran bilang bentangkan sujudmu, bentangkan Instagrammu. Tadi betul kata Syekh. Wow. Makalau Syekh was sahih 100%. Isma'u ila ulamaikum. Udrusu jayyidin. Udrusun nahwu, udrusus sarf. Ya, belajar nahwu sarf dengan tasrif yang benar, tasrifatus sahihah. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Lan taghayyaru syekhna. Fasbaka yu Facebookan. Tak kayu taktiku TikTokan. Badalan min yadusulu kita badus min TikTok. Instagram ya Instagrimu, Instagraman. Tabaya tubu YouTubean. Ini korban nih.
لذلك أتت فتاوى من الخارج قال كذا كذا وكذا تاب يتوب هذا من يوتيوب. Ada kan? Karena ngajinya nggak pas. Belajar lagi. Kalau dipraktekkan 5 ini dengan ihsan jadi yang kelima. Apa yang kelima? Salih. Salih itu mengumpulkan 4 ini. Jama'a hadil arba'ah. Tayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Indama jumiyat hadil arba'ah fa asbahat salih. Tamam? Karena itu salih itu kalimat fitrah. Salih ya kalimatul fitrah. Yantiquha al-walidan 'inda al-wiladah. وقال تعالى في سورة الأعراف من آية 189 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا مرت به إلى آية فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Karena itu fitrah orang tua selalu mengharap anak yang soleh. Saya belum pernah ada dengar orang tua begini, ya Allah anugerahkan aku anak yang khair. Nggak ada. Mudah-mudahan kau nak jadi anak yang ma'ruf. Nah, selalu soleh. Nah itu fitrah. Soleh itu menggabungkan 4 ini. Sehat jasmaninya, sehat aklaninya, sehat akhlakinya. Dilakukan karena Allah. Keempatnya digabungkan. Tayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Jadi apa? Soleh. Maka jadilah tumbuh soleh. Matanya soleh, memandangnya soleh. Baik. Mulutnya soleh karena makannya baik, sifatnya baik, kata-katanya baik, dikerjakan karena Allah yang maha baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Katakan yang baik-baik, kalau tak bisa diam. Karena apa? Bisa babil iman. Soal sekarang soalnya, apakah semua orang yang tumbuh mungkin selalu soleh? Hal kullu ma ya'ish fid dunya hadhi mundu tufulah ila an yanmuwa fayabtakir fayushib syaibanan fayashih syaikhuhan hal yudima ala salah. Apakah semua orang yang tumbuh selalu soleh atau kadang dia melakukan salah? Semua orang itu pasti soleh terus atau mungkin kadang salah? Nah, mata ini kalau melihat apakah selalu melihat yang soleh atau kadang-kadang pernah salah? Buka YouTube tabayatubu, YouTube-nya muhadharah, tapi keluarnya ternyata ya hal yang lain, yang mungkin maksiat di dalamnya. Ini kok channelnya Ustadz Adi kok ada tayangan begini? Pernah ngetik apa sebelumnya? Karena algoritma itu akan mengikuti, dipantau Anda. Kan salah kan? Berarti nggak selamanya soleh. Nah ketika kesalahan itu ingin dihilangkan dan kembali kepada soleh, maka mengeluarkan yang kotor melahirkan yang baik. Indama nahnu nuridu an na'uda ila sulh ila al-khair wa natruka as-sayyi wa na'uda ila al-khair ba'da ma tubna ila Allah subhanahu wa ta'ala fa dhahaba as-sayyi fa'ada al-khair fasummiya fil arabiyyati al-ismu as-sadis fa huwa al-birr. Maka muncul nama yang keenam namanya al-birru. Apa itu birrun? Kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang. Kesolehan yang muncul setelah salahnya hilang. Ini kata-katanya kotor. Merenung, memperbaiki. Dihilangkan yang kotornya, keluar lagi baiknya. Maka mulut ini jadi baik lagi. Itu birrun namanya. Kalau itu melekat pada diri pelakunya, maka berubah dari birrun menjadi mabrurun. Maka muncullah kemudian ibadah yang melatih kita kembali mabrur. Kembali mabrur. Ibadahnya disebut haji. Lidzalika sumiyal hajj hajjul mabrur. Fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahih Al-Bukhari aidan fi sahih Al-Bukhari fi 1773, nomor hadis 1773, wa fi Muslim 1349, 1349 dalam sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahul jazaa illa al-jannah. Umrah satu ke umrah yang kedua itu menggugurkan dosa-dosa kecil di antara keduanya. Kalau dosa besar tobat. Nah, haji mabrur tidak ada pahala yang setara kecuali surga. Ingat, bukan gelarnya, tapi haji yang merubah pelakunya menjadi lebih baik, meninggalkan yang jelek-jeleknya, kembali utuh jadi baik lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka ketika pulang, haji itu merubah dia jadi baik dan dia jaga sampai meninggal. Itulah yang pahalanya surga. Yang jeleknya sudah hilang. Lidzalika limadza ubtudi'a ya fil haji bi Arafah. Kenapa ada wukuf di Arafah dulu? Untuk merenung, liya'rifa nafsahu.
Wa min hunak ya'rif rabbahu. Min hunak ya'rif risalata hayatih. Ya, kenal tentang dirinya. Arafat itu kan mengenal, mengetahui, kenal dirinya, kenapa hidup di dunia, kenapa tinggal di Bandung, mau kemana setelah meninggal, tahu dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal, kenal Allah. Setelah itu tahu dia selama ini saya salah jalan, salah hidup saya, pengen balik lagi. Apa yang menyebabkan kita salah? Ma yusabbibu akhta'ana. Kenapa kita salah ini? Direnungkan, kenapa kepeleset? Ya, zalafa, kepeleset. Kepeleset agak banyak, izdalafa. Tempatnya Muzdalifah. Datanglah ke Muzdalifah. Masyarakat haram. Ya, maka merenung di situ, ngambil batu, merenung. Ya, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-masy'aril haram. Fadhkurullah, dzikir. Ya akhi, bukan ngobrol, laisa al-hiwar, laisa al-mukalama. Ma'la an qadaita wa afata min arafat fa antum dhahibuna ila al-masy'aril haram. Fi Muzdalifah. Laisa bil mukalama muhadath, laisa bil hiwar. La kalla, dzakirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzikir, bukan ngobrol. Jadi di Arafat ngapain? Saya pas masuk toilet itu ya, bukan itu yang dibahas. Pikir. Kenapa saya salah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Oh, sadar. Karena di diri saya belum selesai. Kesalahan dari diri kita tak mampu mengelola nafsu namanya aqabah. Ada faktor orang lingkaran terdekat. Kitanya sudah baik, teman kurang baik. Yang dekat-dekat, teman hidup. Ya, sehidup sepengantaran ke kuburan. Jarang ada yang pengen mati bersama. Ya. Suami sudah baik, istri kurang baik. Suami bagus, terkenal, baik. Nomor 1, champion. Istri yang proyek di pasangannya. Dapat istri yang baik, pasangan suami yang kurang baik. Nah itu usta. Suami istri baik, kompak bagus. Dapat tugas di tempat yang kurang baik. Ula jauh. Maka ada 3 faktor. Internal akabah diri kita. Eksternal yang dekat usta. Min Ibrahim alaihissalam, ila Sayyidah Hajar alaihissalam, ila Ismail alaihissalam. Yang paling jauh ula. Maka petakan tuh, Anda menjadi tidak baik, kita karena faktor apa? Faktor diri, lempar. Rinci dulu, tulis 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adi Hidayat, kekurangannya kamu A, kamu B, kamu C, kamu D. Tulis, jangan malu, tulis. Masuk ke Muzdalifah, rasakan ya Allah. Saya salah. Jadi baik. Itulah kenapa hari pertama cuma lempar akobah, yang lain nggak dilempar. Lontar. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Itu kan melontar yang tidak baik. Allahu Akbar. Bayangkan ini, ya Allah ini yang keras kepalanya. Mantul ke kepala karena keras. Allahu Akbar. Sampai nangis, sampai terasa betul. Jadi ada kehusyuannya, bukan cuma lompat. 1, 2, 3 lempar. 1, 2, 3. Lempar dulu. Bismillah, Allahu Akbar, lempar. Ngerasa kita tuh salah. Dosa sama ibu, pernah nggak bentak. Dosa sama ayah, pernah nggak nurut. Dosa sama pasangan, pernah menyakiti. Padahal titipan dari ayahnya, titipan dari ibunya, pernah disakiti dengan lempar. Bismillah, nangis. Begitu mutajilal qiblah faqala inni wajjahtu. Menghadap kiblat setelah itu, mengatakan, ya Allah, aku hadapkan diriku sepenuhnya kepadamu penguasa langit dan bumi. Sungguh selama ini saya sholat, saya ibadah, saya sampai haji sekarang ya Allah. Saya hidup sampai sekarang, dan kalaupun saya meninggal di tempat ini sekarang, ya Allah, mengenakan kain ihram, saya berjanji untuk berubah menjadi muslim yang baik, dan saya tidak akan pernah ingkar apalagi musyrik kepadamu. Setelah ini saya akan jadi orang baik. Wa ana minal muslimin. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin aw ana awwalul muslimin. Itu yang membuat kita lebih baik. Rasanya belum plong, ada pengaruh sekitaran, datang lagi ke Muna setelah itu, yang kita sering sebut dengan Mina. Harapan berubah jadi baik. Semalam 3 faktor. Ingat sipulan X, Y, Z, doakan jadi baik. Gara-gara sipulan saya nggak baik, saya ingin doakan dia jadi baik. Lempar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ya Allah, si Asep baik. Punten Pak Asepnya, ini contoh. Atau yang nggak ada aja, Bismillah, Allahu Akbar, Nobita baik. Allahu Akbar, Giant. Allahu Akbar, Suneo. X, Y, Z, 1, 2, 3, selesai. Nah, nanti ulah yang paling jauh. Yang nggak dikenal, doakan semua jadi baik-baik, doakan. Sampai plong, hari kedua plong, selesai, namanya nafar awal. Belum plong, nafar akhir. Yang ketiganya, begitu selesai, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi, wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Liman yashkur anna taqwa thabitun fi qalbi. Kalau udah merasa takwanya hadir dalam dirinya, selesai. Pulang.
Maka dia baca di ayat 201 sebelumnya itu, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati waqina. Makanya kalau benar hajinya pulang itu dunia sukses, akhirat sukses. Nggak ada cerita orang pulang haji dunia gagal, akhirat terlempar, nggak mungkin. Pasti dua-duanya dan nggak mungkin salah satu. Tapi kan salah satu masih benar 9, Ustaz. Nggak begitu caranya. Dunianya pasti baik, akhiratnya pasti baik. Dijaga sampai meninggal. Makanya kalimatnya al-hajjul mabrur. Jadi haji itu bukan gelar. Kalau gelar al-hajj. Perempuannya al-hajjah. Gelar, pakai tak di ujungnya. Ya, gampang kalau gender itu tengah tambah tak di ujungnya. Muslim laki-laki. Perempuan? Tak gampang. Mukmin laki-laki. Perempuan? Mukmin. Soim laki-laki. Perempuan? Dapat ya. Haj, Pak Haji. Haj, Bu Haji. Tapi dalam Islam, ibadah itu nggak ada gelar. Kalau ada gelar, orang Islam paling banyak gelarnya. Wah, ini Bapak SH ini. Apa itu? Salat haji infak. Pak Salat, Assalamualaikum. Pak infak. Ibu sedekah. Nggak ada. Kenapa ada Pak Haji, ada Bu Haji? Karena ini level tertinggi. Sifat lisan manusia mengingatkan. Baru pulang haji, sabar nunggu antrian, kesabarannya diuji. Belum dipanggil, koper, capek, panas, kayak gini. Mulai, ini mana sih pesawatnya? Maka orang Arab mengingatkan, haji, haji, haji. Dikiranya gelar. Maksudnya begini, Pak, Bapak teh parantos haji. Kagungan jaminan di sisi Allah, insya Allah nampi surga. Udah ditukar deh. Sarang maksiat-maksiat itu. Kata orang Arab kalau bahasa Sunda gitu kan. Gitu. Saya ingat dulu waktu tugas 2010, ya, kan kenal datang dari awal. Begitu jemaah pertama datang, wah didatangin. Kayak orang badannya tinggi, jenggotnya panjang gini. Salamin ulama. Ya, tanya orang, "Kaifa haluk Syekh?" "Dabdi mati tasik." Gitu. Kejadian dulu nyata itu. Ya, punten. Nah, jadi yang menarik apa? Ya. Bapak sudah haji, jangan diganti hajinya itu, ditukar jaminan surga itu dengan perbuatan nggak baik lagi, nggak mudah Pak. Sholat ibadah fisik, zakat ibadah harta, haji itu fisik dan harta, dan taruhannya juga bisa nyawa. Ini itu nggak mudah, jangan tukar lagi. Jadi bukan gelar. Ya. Pak Adi lurus, Pak Adi lurus, Pak Haji Adi, nah itu, ya. Nah, jadi itu yang kita bawa sekarang. Kalau orang nggak haji, mungkin nggak mabrur? Mungkin nggak? Mungkin. Tapi bukan berarti dapat haji. Haji tetap punya kemuliaan. Bisa salat 100.000 pahalanya di Masjidil Haram. Bisa ada peluang zarah ke makam Rasulullah. Tapi kalau Anda ingin mabrur dan tidak berkesempatan haji selama hidup, masih bisa. Makanya ketika yang di sana wukuf, yang di sini puasa. Sama, puasanya pun namanya sama. Al-Hajju Arafah, di sini Syamu Yaumi Arafah. Hah? Ada. Dan ada kisahnya. Dan ada ayat birrun dalam Al-Quran yang disatukan dengan amalan yang bila amal itu dikerjakan menghadirkan mabrur dalam diri kita. Seperti apa amalnya? Bagaimana terapannya? Nah, itu nanti di kesempatan lain kita akan bahas. Termasuk caranya, mendekat pada waktunya kita ajarkan nanti inti kesimpulannya. Jadi ada 6. Cek diri kita, usahakan kita selalu baik, fisiknya sehat, thayyib. Usahakan pikiran kita baik, khair. Usahakan bekerja yang baik-baik, apapun profesinya ma'ruf, dan lakukan semua karena Allah ihsan. Gabungkan keempatnya menjadi saleh. Kalau pernah salah, kembali lagi baik dengan menghadirkan sifat birrun dalam diri kita sehingga punya pribadi yang mabrur. Jelas sampai sini? Wadih insyaallah. Tayyib al-ikhwah baqiya lana 5 daqaiq faqat. Wa syekh gadan huwa sawfa ya'ud ila Libya ba'da an qada huna fi Indonesia hawali usbu' 7 ayyam. Alhamdulillah زارنا هنا فتشرفنا بقدومه فزار ونور أيضا جاكرتا مع الإخوة من منظمة التعاون الإسلامي. Beliau mengunjungi Indonesia, Jakarta, 52 negara, berdiskusi seputar kebaikan-kebaikan. فنتمنى أن يكون هنالك نتائج طيبة إيجابية لمصلحة الإسلام والمسلمين مستوى العالم وخاصة العالم الإسلامي بعد جلسة من منظمة التعاون الإسلامي في Indonesia Bidiyafati Parlemen Indonesia. Ya, hari tahun ini hostnya DPR kita. Kita berharap ada hasil yang baik dari OKI kemarin. Falyawm tasharrafna bistidafati fi hadzal masjid. Hadzal masjid ismuhu Masjid Junudur Rahman. Ya, tabi' li quwat al-askariyah bariyah Indonesia. Ini masjid Kodiklat. Ya, TNI Angkatan Darat, tadi saya terangkan ke beliau. Masjid namanya Junudur Rahman.
ya para tentara-tentara Allah yang maha berkasih sayang. Ya, kita juga doakan mudah-mudahan wa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadhihi laila lahu lailatan mubarakah wa khatimatal misk wa lam takun hadhihi ziyarah ula ziyarah wa akhir ziyarah lahu wa insyaallah satatakarrar hunalika ziyarat ukhra. Kita berharap ini bukan yang terakhir ya dari kunjungan beliau. Mudah-mudahan nanti ke depan ada kunjungan yang lain lagi. Nanti kalau kita ta'lim lagi di kesempatan yang lain, saya nanti juga ajak yang lainnya lagi supaya bisa diketahui persepsinya. Dulu Al-Azhar sudah kan dari Mesir, Saudi sudah, ini Libya. Mungkin nanti besok-besok ada yang dari Mauritania misalnya, sharing tentang hafalan bagaimana. Kita cuma dengar viralnya aja kan, qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ini korbannya kan ini juga tuh, ini antaranya. Korban kebaikan, ya, korban kebaikan. Nah, itu dari mana metodenya, seperti apa menghafal, nanti kita ajak lagi. Yang baik-baik kita ajak supaya kebaikan itu menjadi kolektivitas bersama. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mendengarkan ceramah yang penuh dengan ilmu dan hikmah dari Ustadz Adi Hidayat. Dalam ceramah kali ini, beliau mengajarkan kepada kita tentang 6 jenis kebaikan yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. 1. Kebaikan fisik, toyib, yaitu menjaga kesehatan tubuh agar kita dapat beraktivitas dengan baik. Tubuh yang sehat menjadi bekal untuk menjalani hidup yang penuh berkah. 2. Kebaikan sifat, khair, seperti sabar, jujur, rendah hati, dan tawadu yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar tercermin dalam setiap interaksi kita dengan orang lain. 3. Kebaikan yang dikenal, ma'ruf, yaitu mempraktikkan amal baik yang diakui oleh masyarakat dan agama, yang memberikan manfaat bagi sesama dan sesuai dengan norma sosial. 4. Ihsan, yaitu berlaku baik karena Allah dengan niat yang tulus dalam setiap amal yang kita lakukan, menjadikan setiap tindakan sebagai ibadah yang mendatangkan pahala. 5. Kebaikan yang menghapus kesalahan, birrun, seperti amal yang dilakukan setelah seseorang bertobat dan menyesali kesalahannya, seperti haji yang dapat menghapus dosa-dosa kecil. 6. Kesalehan, saleh, yaitu menggabungkan semua bentuk kebaikan tersebut dalam hidup kita dengan niat dan tindakan yang selalu karena Allah. Semoga ceramah ini memberikan pencerahan bagi kita semua untuk terus berusaha memperbaiki diri dan menjadikan setiap amal yang kita lakukan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Ustadz juga mengingatkan kita bahwa meskipun kita berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha menjadi lebih baik fisik, sifat, dan amal kita. Sebelum kita menutup video ini, mari kita bersama-sama mendoakan Ustadz Adi Hidayat agar selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, serta keberkahan dalam setiap langkah hidup beliau. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan beliau dan memberikan petunjuknya. Jika Anda merasa ceramah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar lebih banyak orang yang dapat merasakan manfaat dari ilmu yang telah disampaikan. Dengan subscribe, Anda juga akan mendapatkan konten-konten bermanfaat lainnya yang tentunya akan terus memberikan inspirasi dan motivasi dalam hidup. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga hidup kita selalu diberkahi dengan rahmat dan petunjuk Allah. Mari terus belajar, berbagi kebaikan, dan berharap agar hidup kita senantiasa berada dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.